Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Jemaah kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar dari Ananda Musa dan juga keluarga besar dari Ananda Namira yang saya hormati, para tamu undangan, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz dan ustadzah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah karena pada kesempatan ini kita baru saja telah menyaksikan sebuah akad nikah, yang mana pernikahan itu umat Islam merupakan syariat di dalam agama Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah wanita yang baik. Nabi juga menganjurkan untuk menikah. Nabi bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, maka hendaklah dia menikah. Umat Islam, ketahuilah bahwa pernikahan ini juga merupakan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi juga menikah. Sehingga kita tidak boleh membenci pernikahan, kita tidak boleh menjomblo, tapi hendaklah menikah kalau kita betul-betul follower Nabi, kalau kita betul-betul ittiba', mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan ini juga merupakan amanah dan tanggung jawab, sehingga Ananda Musa ketika sudah akad nikah tadi, saya kawinkan. Ketika Ananda Musa mengatakan saya terima, maka ketika dia mengatakan saya terima, berarti Ananda Musa betul-betul ikhlas menerima lahir dan batin, menerima segala baik kelebihan maupun kekurangan. Maka seolah-olah tadi walinya menitipkan, wahai Ananda Musa, ana titipkan kepadamu bukan untuk di KDRT, ana titipkan Namira kepadamu bukan untuk dijelek-jelekkan, ana titipkan Namira kepadamu bukan untuk ditelantarkan dan tidak, tapi ini adalah mitsaqan ghalidha. Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan wanita itu telah mengambil kepadamu itu perjanjian, ikatan yang kokoh. Maka oleh karena itu tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda di dalam masalah pernikahan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara, apabila seriusnya maka hukumnya serius, apabila dia bercanda tetap hukumnya serius. Apa 3 hal tersebut? An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah, yaitu nikah, talak, rujuk. Ini 3 hal nggak boleh dicandain, tidak boleh dipermainkan. Umat Islam, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk menggapai kebahagiaan dan sakinah di dalam pernikahan, maka tentu ada beberapa tipsnya, ada beberapa kiat-kiatnya. Yang pertama, hendaklah Ananda Musa dan Ananda Namira hendaklah saling mendukung dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rumah tangga yang sukses, yang diberikan kemudahan apabila keduanya betul-betul saling bertakwa. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi demi solusi, dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah juga mengatakan, wa may yattaqillaha
yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusan rumah tangganya menjadi mudah. Maka ini tips yang pertama, tingkatkan ketakwaan. Kita juga yang sudah lama menikah, terus tingkatkan ketakwaan agar kita mendapatkan kebahagiaan dan sakinah. Yang kedua, tingkatkan ketaatan, karena taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia sukses dengan kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung. Maka Namira ketika sudah resmi akad nikah, maka hendaklah dia baktinya kepada orang tuanya tadi, maka sekarang ini lebih diutamakan baktinya kepada suaminya. Harus taat kepada suami. Suami menyuruh bikin kopi, bikin. Suami nyuruh cuci baju, cuci. Suami nyuruh siapkan hidangan, masakan, siapkan. Ketaatan akan melahirkan keluarga yang sakinah dan pahala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, hendaklah rumah tangga itu baik suami maupun istri, hendaklah bagaimana seorang suami berbuat baik kepada istrinya, lemah lembut kepada istrinya, tidak boleh kasar, tidak boleh gampang-gampang dibentak dan seterusnya. Harus lemah lembut, harus berbuat baik. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian itu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang baik. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Ambillah dariku wasiat, kata Nabi, berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dila'in a'waj. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa a'waju syai'in a'lahu, wa a'waju fi syai'in a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau ingin meluruskan tulang itu, khawatir patah. Tapi kalau kamu biarkan tidak diluruskan, khawatir bengkok terus. Terus apa yang dilakukan ya Rasulullah atas suami? Maka Nabi mengatakan, fastausu bin nisa'i khaira. Terus berbuat baik kepada wanita. Sabar memang untuk menghadapi istri itu. Kadang gampang-gampang, kadang pulang ke rumah orang tuanya, kadang ingin shopping, kadang begini dan seterusnya. Sabar. Fastausu bin nisa'i khaira. Bahkan Nabi pernah memberikan barometer. Barometer laki-laki itu baik atau tidak di mata Nabi bukan melihat sama temannya di kantor, bukan melihat sama orang di luar, bukan. Lihat baik atau tidak ia sama bininya. Maka Nabi pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, orang yang berbuat baik kepada biniku, kepada istriku. Jadi barometer kita sebagai laki-laki yang tangguh itu dikatakan baik atau tidak, lihat ketika kita sama bini, ketika kita sama istri gampang ngomel atau tidak, gampang KDRT atau tidak. Jangan di kantor dia ramah, begitu pulang ke rumah dia cemberut, dia KDRT sama istrinya. Bukan itu laki-laki yang baik. Jadi barometer laki-laki baik atau tidak, kata Nabi, lihat ketika dia sama bininya, dihargai atau tidak, dia lembut atau tidak sama istrinya. Maka Nabi juga pernah bersabda, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca. Jadi Nabi pernah mengumpamakan istri itu bagaikan cangkir-cangkir kaca, gelas-gelas kaca yang gampang retak. Sedikit ini kadang retak, maka lemah lembut kepada istri. Jangan gampang dibentak, dan seterusnya. Karena ini amanah yang sangat besar. Kemudian selanjutnya, agar meraih rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah, maka seorang istri hendaklah taat kepada suaminya.
ya harus taat kepada suaminya selama perintahnya perintah yang baik. Ya, Nabi bersabda, ya innamal ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintahnya itu memaksiati sang khaliq. Maka Ana dan Namira harus wajib taat kepada suaminya, karena istri yang taat kepada suami penyebab dia masuk surga. Nabi pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rawahu Ahmad. Nabi pernah bersabda, apabila seorang istri salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mampu menjaga kemaluannya, tidak selingkuh dengan laki-laki lain, dan dia taat kepada suaminya, apabila 4 ini dilakukan oleh istri, akan dikatakan kepadanya di akhirat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga yang mana saja yang kamu kehendaki. Ini luar biasa, ya. Jadi istri kalau ingin masuk surga maka cukup taat kepada suaminya. Kemudian yang terakhir, hendaklah ya suami dan istri harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu, tolong menolong dalam ketakwaan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu di dalam perkara kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka suami hukumnya di dalam fikih itu boleh membantu di rumah tangga. Ya, boleh dia membantu pekerjaan di dalam rumah tangga. Dari Al-Aswad bin Yazid, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Dulu Nabi di rumah itu kayak gimana sih? Kan dia seorang rasul, seorang nabi, presiden. Kalau di dalam rumah tangga itu kayak gimana beliau? Maka Aisyah menjawab, "Kana fi mihnati ahlihi." Oh, Nabi itu biasanya suka membantu pekerjaan di dalam rumah tangga. Tetapi kalau sudah berkumandang adzan, maka Nabi pun keluar ke masjid untuk sholat. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti Musa kalau umpamanya istrinya lagi masak, kemudian gak ada yang jemur baju, boleh Musa hukumnya menjemur baju, gak masalah, tidak menurunkan wibawanya, tidak. Nabi dulu kadang menyambung tali sendalnya yang putus, Nabi kadang menjahit bajunya, Nabi kadang memerah ya susu unta dan seterusnya, biasa. Ya, maka jangan mentang-mentang gelarnya LC, gelarnya doktor, ya SPDI, nggak mau ya membantu pekerjaan di dalam rumah tangga, tidak begitu ya. Jadi boleh hukumnya kalau istri lagi gendong, ya boleh bantu ya nyapu, untuk nyuci piring. Saya meskipun LC biasa, kalau pulang rumah kadang saya pijit kaki istri, kadang saya tahu dia 24 jam di rumah, kadang saya nyuci piring meskipun di luar anak LC dan seterusnya, tapi pulang rumah anak suami dari istri, ayah dari anak-anak. Maka biasa anak buang sampah, anak nyuci piring, ya dan seterusnya. Maka Nabi pun juga begitu. Ya, maka Aisyah mengatakan, "Kana fi mihnati ahlihi." Nabi itu ternyata juga membantu pekerjaan di dalam rumah tangga. Yang terakhir yang ingin Anda sampaikan, bahwasanya di dalam rumah tangga pasti ada namanya ujian, ada cobaan, maka butuh kesabaran. Kalau kita ingin mencari suami yang sempurna, ya susah, nggak ada yang sempurna. Nyari istri yang sempurna juga susah, tidak ada wanita yang sempurna. Ya, maka oleh karena itu jangan gampang mencela satu sifat dari istri atau dari suami. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ada sifat-sifat yang lain yang kita ridhoi. Maka Nabi bersabda, "La yafra mu'minun mu'minatan." Ya, tidak boleh seorang mukmin, seorang laki-laki mencela satu sifat dari istrinya. Ya, in kariha, apabila dia benci salah satu sifat dari istri, tetapi bisa jadi dia ridho terhadap sifat-sifat istri yang lain. Contoh, istrinya suka shopping, suami nggak suka.
Jangan gara-gara satu sifat ini membenci istri. Lihat sifat-sifat yang lainnya. Bisa jadi istri sifat yang lainnya bagus, ya, dia begini, dia begitu dan seterusnya. Maka tidak boleh gampang mencaci maki dan seterusnya. Dan yang sudah disampaikan oleh Pak Penghulu tadi bahwasanya hendaklah memperhatikan hak-hak dan kewajiban. Ustadz, apa hak yang harus kita tunaikan kepada istri? Pernah Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari ayahnya bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Ya Rasulullah, apa hak istri yang kami harus tunaikan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ini harus diperhatikan oleh anak Musa. Nabi mengatakan yang pertama, antu ta'imaha idza ta'imta. Kamu harus kasih makan binimu sebagaimana kamu makan. Jangan kamu saja yang makan, tapi kasih bini juga makan. Wa antaksuha idza tasaita. Berikan pakaian apabila kamu juga berpakaian. Ya, jadi belikan mungkin pakaian salat, pakaian ini dan seterusnya. Wala tadribil wajah. Jangan suka memukul bagian wajah. Wala tuqabbih. Jangan suka menjelek-jelekkan istri gara-gara istrinya kurus, ya dia jelekkan, dasar kurus lo umpamanya, ya. Atau banyak orang sekarang dasar PA lo gitu ya, nggak boleh. Dasar gembrot lo nggak boleh, tidak boleh dijelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan suka berdiam-diaman, ngambek-ngambekan kecuali di dalam rumah saja. Kalau keluar rumah nampakkan ya solidnya, ya bagaimana dan seterusnya. Maka itu hak yang harus kita tunaikan ya kepada istri kita. Maka wasiat Nabi yang harus kita perhatikan juga bahwasanya Nabi tidak memerintahkan menikahi wanita kaya. Nabi tidak memerintahkan menikahi wanita yang pangkat jabatannya tinggi. Nabi tidak memerintahkan menikahi wanita yang bagus nasabnya. Tapi yang Nabi perintahkan adalah fadhfar bidatid din taribat siada. Pilihlah wanita istri yang baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Maka kesimpulannya adalah rumah tangga harus dibangun dengan keimanan, dengan ketakwaan, sifat syukur, sifat sabar, dan jangan lupa tingkatkan ilmu agama agar betul-betul meraih kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ana mewakili dari keluarga besar dan kita semua, mari kita doakan sekali lagi kepada mempelai kita yang sudah resmi menjadi suami istri. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian, memberkahi pernikahan kalian, dan kalian kelak dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir juga mudah-mudahan dijadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bi taqwallahi ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.